Badan Pengurus Harian Himpunan Pelajar dan Mahasiswa LANI Kabupaten Lanijaya, se-Jawa dan Bali. Pasca sayap militer Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM TPNPB Kodap 3 Derakma Dugama dipimpin oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya menyandra Kapten Pilot Philips Martens dengan pesawat yang diterbangkannya di lapangan terbang Kecamatan Paro, Kabupaten Duga pada 7 Februari 2023. Sejak kejadian itu, rakyat Papua yang berasal dari distrik Paro mengevakuasikan diri mengungsi ke ibu kota Kabupaten Duga, Kenyam, dan berbagai daerah terdekat lainnya, termasuk Kuyawagi. Kuyawagi merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah 3 kabupaten, sehingga wilayah administratifnya diapit oleh 3 kabupaten, yakni Lanijaya, Duga, Puncak Papua. Masing-masing kabupaten ini memekarkan pemerintahan di tingkat kecamatan di wilayah Kuyawagi. Kabupaten Lanijaya memekarkan distrik Kuyawagi, Wano Barat, dan Goa Balim. Kejahatan militer Indonesia ini tidak terekspos ke publik dan terkesan ditutupi dengan stigma dan stereotip di kalangan masyarakat luas bahwa wilayah Kuyawagi sebagai wilayah TPNPB OPM. Stigma ini turut melanggengkan proses operasi militer pencarian pilot dan ditambah dengan kondisi pembangunan di Kuyawagi yang belum memadai seperti masalah-masalah klasik terisolasian daerah, sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan serta mengakses dan mendapatkan informasi sangat sulit, sehingga informasi operasi militer Indonesia dalam pengejaran dan pencarian pilot yang ditawan TPNPB OPM yang sebenarnya terjadi banyak mengorbankan rakyat sipil, perampasan harta benda, pembakaran rumah-rumah warga tidak diketahui publik secara up to date, sehingga publik tidak tahu sebenarnya yang terjadi di Kuyawagi yang berdampak langsung terhadap korban masyarakat sipil. Nama-nama korban rakyat sipil di distrik Kuyawagi dan Wano Barat. 1. Korban anak di bawah umur atas nama Parena Karunggu 16 telah kena tembak di bagian pinggang belakang dan peluru masih bersarang dalam tubuh. 2. Witi Une 17 mengalami penyiksaan kemudian meninggal dunia di dalam tahanan. 3. Preson Gujange 15 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 4. Ependak Karunggu 15 mengalami penyiksaan. Dan 5. Cerita Telenggen 25 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 6. Kejar Murib 15 ditambah dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 7. Oumeka Tabuni 28 ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. 8. Anak dari Bapak Wahyu di distrik Kuyawagi ditahan dalam kondisi sehat lalu dibebaskan dalam kondisi sakit. Korban pemukulan dan intimidasi. Sedangkan korban intimidasi dan pemukulan warga di distrik Goa Balim pada 16 April 2023 berjumlah 10 orang rakyat sipil di antara lain 1. Angin Pela 2. Yason Kogoya 3. Pindiron Kogoya 4. Hiburan Pela 5. Demier Kogoya 6. Epinus Kogoya 7. Gonius Wadena 8. Wakoman Kogoya
9. Yenis Kogoya. 10. Depri Wakir. 11. Dekirus Kogoya. 12. Indokon Wanena. Melihat kondisi rakyat sipil orang asli Papua OAP dalam tekanan moncong senjata militer Indonesia di wilayah Kuyawage, maka kami himpunan pelajar dan mahasiswa Lanijaya Kabupaten Hipmalani, Sejawa dan Bali menuntut kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi konflik di atas tanah Papua, lebih khususnya di wilayah Kuyawage dan sekitarnya, yang kian meningkat eskalasi kekerasan militer Indonesia versus TPNPB OPM dan berdampak korban langsung rakyat sipil Kuyawage, Lanijaya, Papua Pegunungan. Kami Hipmalani, Sejawa dan Bali mendesak dan menuntut kepada 1. Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Insinyur Joko Widodo segera memberikan perhatian penuh terhadap pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap warga sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawage, Wano Barat, serta Goa Balim dan sekitarnya. Segera. 2. Kepada Menko Polhukam Prof. Mahfud MD segera mengevaluasi, menindak tegas pelaku pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawagi, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya. Segera. 3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 3, DPR RI agar segera mengevaluasi terhadap pengiriman militer Indonesia di seluruh tanah Papua. Segera. 4. Kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera menindak dan menangani pembunuhan dan penahanan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawagi, Wano Barat, serta Goa Balim dan sekitarnya. 5. Kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, Duga dan Puncak Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera membentuk tim investigasi guna membentuk panitia khusus pembunuhan warga sipil di daerah Kuyawagi dan sekitarnya. Segera. 6. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lanijaya, Duga dan Puncak Papua segera melakukan upaya-upaya evakuasi dan memfasilitasi warga sipil di Distrik Kuyawagi, Wano Barat dan Goa Balim bila kondisi sangat penting. Segera. 7. Kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI agar segera melihat dan membuka suara agar persoalan di Distrik Kuyawagi, Wano Barat dan Goa Balim untuk segera dituntaskan secepatnya. Segera. 8. Komnas HAM segera turun ke lapangan guna investigasi pembunuhan dan penahanan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil di Distrik Kuyawagi, Wano Barat, serta Goa Balim dan lainnya. Segera. KNP Lanijaya, serta organisasi independen lainnya, segera mendesak Pemkab Lanijaya agar peninjauan warga sipil di Distrik Kuyawagi dan sekitarnya. Segera. 10. Aparat keamanan TNI Polri, stop intimidasi dan interogasi masyarakat sipil di Kabupaten Lanijaya, Distrik Kuyawagi dan sekitarnya. 11. Militer Indonesia segera bertanggung jawab atas perampasan harta benda, babi dan uang milik rakyat Kuyawagi. Segera. Dalam hal ini, uang sebesar Rp35.900.000, babi 2 ekor, sapi 1 ekor, gula dan kopi. 12. Militer Indonesia berhenti merampas harta benda milik masyarakat. 13. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses jurnalis lokal, nasional dan internasional. Segera. 14. Pemkab Lanijaya, Bupati Petrus Wakarpa segera kunjungi masyarakat sipil
di Kuyawagi dan sekitarnya. Demikian dapat kami sampaikan atas perhatian semua stakeholder mengatasi situasi genting dan urgen di atas tanah Papua. Kami sangat mengharapkan dapat diselesaikan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dikeluarkan di Yogyakarta 27 April 2023. Hormat kami Badan Pengurus Pusat Hipmalani se-Jawa dan Bali. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa Milan! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup!